Pembalasan anak laki-lakiku. Part 66. Tangisan Maya. POV Maya. Brak, apa-apaan sih kamu, Mei? Bikin jantungan tahu nggak? Bentak Mas Rahman ketika melihat aku membuka pintu dengan keras. Nafasku ngos-ngosan seperti sedang berlari maraton. Kulirik Mas Rahman dengan tatapan tajam, dia terlihat heran melihatku. Enak ya kamu, Mas. Tiap hari kerjaanmu itu-itu aja. Bangun tidur, makan, ngopi terus main HP. Kamu tahu nggak, posisi kita itu udah kayak dunia kebalik. Aku yang nyari uang dan kamu ongkang-ongkang kaki di rumah, cerocosku sambil melemparkan tas ke arahnya yang sedang bersantai di sofa. Kamu kenapa sih, Mei? Pulang marah-marah? Mana mungkin aku yang nggak kerja, sanggahnya seraya memindahkan tasku ke atas meja kaca yang ada di depannya. Aku tidak langsung menjawab pertanyaannya barusan. Karena aku lebih memilih pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Kutegak sampai tandas air yang ada di dalam gelas. Agar beban yang mengganjal ini sedikit ringan, namun nyatanya sama saja. Sayang, kamu kenapa sih? Kayaknya kamu ada masalah. Gak biasanya kamu pulang cepat, padahal kamu kan ada jam sampai sore hari ini, tanya Mas Rahman yang ternyata menyusulku sampai ke dapur. Tanganku menyimpan gelas di atas meja kemudian menarik kursi di meja makan dan duduk di sana. Tangisku pecah ketika mengingat kejadian tadi di fakultas. Sayang, cerita dong, jangan gini. Siapa tahu aku punya solusi, ucap Mas Rahman lagi sambil mengelus pelan pundakku yang bergetar karena menahan tangis. Tidak sanggup lagi menahan semuanya sendiri, akhirnya tangisku pecah. Kurebahkan tubuh di atas meja makan lalu menangis terseduh. Ini bagai buah si malakama, jika aku mengatakan yang sebenarnya pada Mas Rahman. Maka sama saja dengan aku bunuh diri. Tapi jika aku tidak mengatakan yang sejujurnya, aku juga tidak bisa menanggungnya seorang diri. Masih sangat jelas dalam ingatan kejadian tadi pagi. Saat aku sedang mengajar di salah satu kelas, tiba-tiba saja aku dipanggil oleh kepala dekan. Aku yang tidak berpikir panjang langsung membubarkan kelas dan menuju ke ruangan. Selamat pagi, Pak. Maaf katanya tadi saya dipanggil ke sini dengan segera, tanyaku ketika sudah sampai ke ruangan kepala dekan. Ternyata di sana tidak hanya ada Pak Dekan, ada beberapa pengurus universitas dan juga wakil rektorat. Silahkan duduk, Bu Maya, titah Pak Surya selaku dekan di fakultas aku mengajar. Setelah menganggukkan kepala pelan aku langsung duduk di salah satu kursi yang masih kosong. Jujur saat itu aku masih belum mengerti kenapa aku tiba-tiba saja dipanggil. Karena selama ini jika ada sesuatu pengumuman, maka akan ada rapat atau pertemuan khusus. Kenapa ya, Pak? Sepertinya ini sangat penting. Tanyaku membuka suara. Karena aku lihat mereka masih diam dan saling memandang satu sama lain. Jadi begini, Bu Maya. Tadi pagi ada surat yang masuk ke fakultas. Sebenarnya bukan hanya ke sini saja. Juga ke rektorat, makanya kami semua berkumpul dan memanggil Bu Maya kemari, jawab Pak Surya menjelaskan. Aku menjadi semakin bingung, namun memilih diam karena aku lihat Pak Surya mengeluarkan amplop coklat dari dalam laci. Ini, Bu Maya. Silahkan dicek sendiri, ucapnya lagi sambil menyodorkan amplop coklat tersebut ke arahku. Dengan tangan sedikit gemetar aku mengambil dan membukanya. Betapa terkejutnya aku ketika melihat isi amplop itu ternyata foto-fotoku tanpa pakaian. Tanganku dengan cekatan mengeluarkan semua foto dari dalam amplop. Ternyata bukan hanya satu foto, namun ada sekitar 10 lembar foto berukuran kecil yang menampakkan diriku. Di foto itu aku sedang bergelayut manja di atas tubuh seorang laki-laki yang sangat aku kenali. Namun di foto itu wajah laki-laki itu buram. Ini adalah saat aku sedang di hotel bersama salah satu siswa tingkat akhir di kampus ini juga. Tidak terasa semua foto itu lepas dari tanganku dan air mataku menetes dengan sendirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terbongkar? Bu Maya sudah tahu kan kenapa kami memanggil ibu kemari. Jujur saja, Bu. Kami semua sangat syok saat melihat semua foto-foto tersebut. Karena kami sama sekali tidak menyangka jika Ibu Maya akan bertindak sejauh ini, ucap Pak Surya sambil menatapku sinis. Entah hanya perasaanku, sepertinya mereka sekarang melihatku dengan tatapan jijik dan merendahkan. Tidak, Pak, itu bukan saya. Bisa jadi itu foto editan kan?
Lagi pula di zaman sekarang apa sih yang tidak bisa diedit, sanggahku cepat. Aku tidak boleh terlihat gugup ataupun cemas. Karena aku harus bisa mengontrol diri agar mereka percaya dengan kata-kataku. Tidak, Bu Maya, kami sudah memastikan semuanya. Foto itu asli tanpa editan, jawab Pak Hermanto selaku wakil rektor. Mendengar sanggahan itu membuat bibirku terasa keluh. Kami sudah mengecek semuanya sebelum Bu Maya kami panggil ke sini. Jadi kami hanya ingin mendengar semuanya dari mulut ibu sendiri, sambung Pak Surya yang semakin membuat tubuhku gemetar. Kini aku sudah tidak bisa mengelak lagi. Siapa yang sudah berbuat sangat jahat padaku? Apa yang ingin kalian dengar? Kalian mau saya membuat pengakuan atas apa yang tidak saya lakukan? Begitu, teriakku marah. Emosiku semakin tersulut saat melihat mereka tersenyum sinis. Aku sangat merasa direndahkan oleh tatapan mereka saat ini. Cukup, Bu Maya. Tidak usah berbicara keras jika tidak ingin masalah ini sampai tersebar keluar, balas Pak Surya yang membuatku terdiam. Rasanya aku ingin terbang saja dari sini, atau setidaknya aku ingin tenggelam ke dasar bumi saja. Sangat malu rasanya, untuk menjaga nama baik fakultas dan universitas ini. Sebaiknya Bu Maya mengundurkan diri saja. Karena jika kami memecat dengan tidak hormat, itu akan membuat Anda susah mencari pekerjaan di kampus lain, lanjut Pak Surya yang membuatku gelagapan. Apa, Pak? Jadi maksudnya saya dipecat, tanyaku gagap. Tubuhku tiba-tiba bagai tersengat listrik, belum juga kelar masalah Yuda. Kini timbul lagi masalah lain. Apa ini semua ulah anak berandalan itu? Lebih tepatnya Anda yang mengundurkan diri. Karena pengirim foto-foto ini menginginkan Anda tidak lagi mengajar di sini. Jika tidak dia akan menyebarkan semua foto-foto ini ke media, jawab Pak Surya. Tungkai lututku terasa sangat lemas. Untuk bicara saja aku tidak sanggup lagi. Rasanya dunia ini runtuh di atas kepalaku. Hei, sayang, kok kamu malah melamun sih? Kenapa? Ayo cerita, Mas siap dengar semuanya. Tepukan tangan Mas Rahman kembali menyadarkan aku dari lamunan kejadian tadi pagi. Aku bangkit dan duduk bersandar di kursi, kemudian menyeka air mata yang masih saja mengalir. Melihat kembali wajah Mas Rahman yang dengan sabar menanti jawaban dan penjelasan dariku. Membuatku kembali menangis terseduh. Mas, sebenarnya apa, sayang? Sebenarnya aku sudah dipecat dari kampus. Tangisku kembali pecah saat mengatakan jika aku sudah tidak lagi bekerja. Wajah Mas Rahman terlihat sangat terkejut, dia menggeleng kepala pelan. Kemudian pegangan tangannya dari lenganku mengendur. Tapi kenapa, Mei? Tanya Mas Rahman yang membuatku kembali terdiam. Mei, jawab aku, kenapa? Kan ada alasan kenapa kamu sampai dipecat. Lagian gak mungkin kamu dipecat semudah itu. Kamu masih ada kontrak dengan mereka, tanya Mas Rahman lagi yang masih menatapku. Bagaimana ini? Apakah aku harus jujur? Jika aku jujur, apakah Mas Rahman masih akan menerimaku sebagai istri? Apalagi mulai detik ini aku sudah tidak bisa menghasilkan uang.